Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa di. Mungkin Hafifah bisa memimpin doa. Baik teman-teman, kita pembelajaran marilah kita sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sudah siap semua belajar? Sudah, Bu. Oke. Ibu akan absen dulu. Ibu akan absen dulu. Wode Mulia Yomi Asadi. Hadir, Bu. Wode Hafifah. Hadir, Bu. Wode Rusmiati. Hadir, Bu. Puput Sriwahini. Hadir, Bu. Baik. Materi kita hari ini yaitu selalu berhemat energi. Sebelum itu kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Baik, satu orang memimpin. Siapa yang mau memimpin? Atau ramai-ramai saja? Rame-rame saja, Bu. Ya, seru. Boleh. Silakan. Silakan dimulai. Garuda Pancasila. Akulah pendukung. Patriot proklamasi, dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyebutkan manfaat matahari bagi kehidupan manusia dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan lingkungan sekitar siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk energi dengan tepat. Yang ketiga, melalui percobaan sederhana dengan membuat kincir angin, siswa dapat mengidentifikasi sebuah perubahan energi dengan benar. Yang kelima, dengan percobaan siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketujuh, melalui diskusi siswa dapat mengidentifikasi serta menyimpulkan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan
pengertian energi dulu. Atau ada yang tahu apa itu energi? Tidak ada, Bu. Ya, baik. Ibu akan jelaskan apa itu energi. Oke. Energi dalam fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam bentuk energi, yaitu kinetik, termal, listrik, kimia, nuklir, dan berbagai bentuk energi lainnya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dapat diubah bentuknya, tapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Selanjutnya, bentuk-bentuk energi. Pada saat kita berlari terus-menerus, lama-kelamaan tubuh kita akan terasa lemas. Hal ini terjadi karena energi yang ada dalam tubuh kita berkurang untuk dapat berlari kembali dengan baik. Maka kita perlu tambah energi untuk menambah energi kita. Dapat dilakukan dengan cara istirahat dan makan. Mobil-mobilan yang menggunakan baterai akan berjalan kencang saat baterai masih penuh. Jika mobil ini terus dijalankan semakin lama, semakin lambat, bahkan sampai tidak bergerak lagi. Hal ini terjadi karena isi baterai semakin berkurang. Mobil mainan bisa berjalan kencang lagi dengan cara mengganti baterai dengan yang baru atau mengisi ulang baterai. Ya, Ibu akan menjelaskan bentuk energi. Yang pertama, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terdapat pada senyawa kimia. Energi kimia ini dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Besarnya energi yang dihasilkan tergantung pada jenis dan jumlah reaksi dalam suatu reaksi kimia. Alat-alat yang dapat dihasilkan energi dari reaksi kimia, misalnya aki, baterai, dan makanan. Oke, ada yang bisa melanjutkannya? Melanjutkan membaca. Saya, Bu. Ya, baik. Silahkan Ibu persilakan. Siapa yang mau melanjutkan? Energi listrik. Energi listrik saat ini merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan karena adanya melalui elektron negatif. Menimbulkan arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Oke. Yang ketiga, energi panas. Energi panas atau energi kalor merupakan suatu energi yang bersumber dari benda-benda yang mengeluarkan panas. Sumber energi panas yang paling besar adalah matahari. Panas matahari sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi. Contoh sumber energi panas lain adalah setrika, penanak nasi,
pemanas air, dan lain-lain. Yang keempat, energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh bunyi atau suara. Bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Contohnya bunyi gitar, bunyi bom, bunyi halilintar, dan bunyi petasan. Yang kelima, energi nuklir. Energi nuklir adalah suatu energi yang terkandung dalam inti atom dari unsur-unsur nuklir. Energi nuklir akan keluar bila suatu inti atom berubah menjadi inti lain. Besarnya energi nuklir yang dihasilkan tergantung pada jumlah dan jenis inti. Contohnya energi atom adalah ledakan yang terjadi pada bom atom, PLTN, atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang keenam, energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang disebabkan karena keadaan benda. Keadaan benda yang dimaksud adalah benda yang berada pada posisi tertentu terhadap suatu acuan dan benda gerak. Perubahan bentuk energi. Energi akan bermanfaat setelah berubah menjadi energi yang lain. Bentuk energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Beberapa bentuk perubahan energi ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Beberapa perubahan energi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, kedua telapak tangan yang digosokkan semakin lama akan terasa hangat. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, saat kita memukul benda dengan pensil, maka akan terdengar bunyi. Yang ketiga, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, kertas yang dibentuk spiral yang digantung menggunakan benang di atas lilin. Yang keempat, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, energi dari makanan yang menghasilkan panas setelah dimakan. Adanya energi panas ditandai dengan timbulnya keringat setelah makan. Yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik dan solder listrik yang dipanaskan. Yang keenam, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Yang ketujuh, perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya pada pembakaran serta menggunakan luk. Siswa bisa membantu Ibu membaca teks ini? Saya, Bu. Ya, oke. Silakan. Angin sebagai sumber energi. Angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah yang akan terhindar dari kekeringan. Angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Angin juga sangat menyenangkan bagi anak-anak. Angin membuat anak-anak dapat bermain layangan, bermain kincir, atau bermain gelembung sabun yang berterbangan ke berbagai arah karena tiupannya.
Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan matahari dan angin bagi kehidupan. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rusmianti. Energi angin sudah dimanfaatkan sejak lama sebagai energi pergerak kapal layar. Selain itu, tenaga angin juga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin penggiling jagung. Saat ini energi angin juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi penghasil listrik dengan menggunakan kincir angin raksasa yang akan menggerakkan turbin penghasil listrik. Selanjutnya, energi air. Air selalu mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Air yang mengalir sangat deras merupakan sumber energi gerak untuk menghasilkan hydropower atau energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air. Pada stasiun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dibendung sehingga permukaan menjadi lebih tinggi. Kemudian aliran air diarahkan ke turbin melalui pipa air untuk menghasilkan listrik. Pada umumnya, tempat yang dapat digunakan untuk menampung air dalam jumlah yang besar adalah danau atau waduk. Baik, sebelum pembelajaran diselesaikan, apa ada yang masih belum dimengerti? Sudah, Bu. Ya, baik. Ibu akan kasih tugas kalian. Dikumpulkan minggu depan ya. Nanti Ibu kirim tugasnya di grup WA. Oke. Sebelum kita pulang pemimpin kelas untuk berdoa. Ketua kelas. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Sama-sama.